Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah manajemen dan bisnis dengan dosen pengampu Dewi Ulfah Azimi, SPSI MM. Dari kelompok 1 terdiri dari anggota. Untuk kelompok 1 beranggotakan Julia Nursafianti dan Ira Siti Latifah, lalu Tia Rahmawati, Fadila, dan Damasus Labur. Berikut video presentasi dari kami. Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Menurut Winardi pada tahun 2016, manajemen adalah sebuah proses yang khas dan terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Contoh manajemen dalam sebuah perusahaan: yang pertama ada manajemen produksi, kedua manajemen pemasaran, ketiga manajemen administrasi perkantoran, keempat manajemen konstruksi, dan kelima manajemen sumber daya manusia. Adapun 6 sarana manajemen yaitu: 1. Man. Unsur manajemen yang pertama dan paling utama adalah man atau manusia yang melakukan proses manajemen. 2. Money. Dalam manajemen, uang sangat penting untuk menjalankan aktivitas perusahaan atau industri. Uang dibutuhkan sebagai modal. 3. Material. Bahan atau material sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan. Bahan tersebut nantinya akan diolah hingga menghasilkan produk tertentu. 4. Mesin. Mesin atau mesin juga penting dan berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan aktivitas perusahaan supaya proses produksi bahan baku tepat dan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. 5. Metode. Metode atau tata cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam aktivitas. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Menurut Chester E. Bernard, pengertian organisasi adalah sebuah sistem kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang di dalamnya memerlukan komunikasi dengan pencapaian tujuan bersama. Bernard menekankan peran pada setiap orang anggotanya yang harus diberikan informasi dan motivasi, dan sebagian anggota lainnya yang harus membuat keputusan. Sedangkan menurut Ernest Dale, pengertian organisasi adalah proses perencanaan. Hal ini berkaitan dengan menyusun, mengembangkan, dan memelihara suatu struktur atau motif hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu badan usaha. Pengertian bisnis. Pengertian bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Menurut Madura 2010-2, bisnis adalah suatu badan yang diciptakan untuk menghasilkan produk barang dan jasa kepada pelanggan. Setiap bisnis mengadakan transaksi dengan orang-orang. Orang-orang itu menanggung akibat dari bisnis tersebut. Kerjasama lintas fungsional di dalam bisnis adalah dengan menekankan kebutuhan para manajer dari area fungsional yang berbeda untuk memaksimalkan laba dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Stanford 1979, business is an institution which produce goods and service demand by people. Artinya, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun
akan meningkat pula perkembangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada yang dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang-barang atau jasa guna mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk materi berikutnya membahas tentang konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Konsep dalam bisnis. Berbicara tentang konsep bisnis, berarti sama halnya kita berbicarakan tentang merancang sebuah usaha. Seorang pembisnis, langkah awal yang dia lakukan adalah pasti merancang sebuah usahanya. Misalnya, usaha yang dia lakukan itu adalah usaha apa? Misalnya, dia melakukan usaha fotokopi. Nah, sebelum melakukan usaha tersebut, pasti dia merancang terlebih dahulu. Contohnya, usaha fotokopi tersebut tepatnya di mana, strateginya di mana. Contohnya, di dekat Umpam atau di dekat sekolah-sekolah lainnya. Lalu, apa pengertian dari konsep bisnis? Pengertian dari konsep bisnis adalah hal yang pertama yang harus kita siapkan sebelum usaha. Dan tujuannya apa? Supaya usaha kita dapat memenangkan persaingan ketat di pasar ataupun usaha kita dapat berada pada tujuannya. Konsep bisnis memiliki fungsi. Fungsi-fungsi dari konsep bisnis yaitu yang pertama, merancang strategi bisnis dengan detail. Seorang pebisnis selalu membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan utama. Strategi bisnis merupakan sebuah tindakan atau rancangan yang membantu pebisnis untuk mencapai tujuan dan memenangkan persaingan bisnis di pasar. Yang kedua, bisnis menjadi lebih terarah dengan jelas. Konsep bisnis bisa membantu pebisnis agar mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, perkiraan modal. Di dunia bisnis, modal merupakan salah satu aspek yang paling penting dan tak bisa kita lewatkan. Modal ini dapat berupa dua hal, yaitu uang dan tenaga. Uang berguna untuk membiayai seluruh keperluan dalam bisnis. Contohnya, membeli barang mentah, memberi aset, hingga hal-hal penting lainnya dalam sebuah perusahaan. Sedangkan tenaga yaitu digunakan dalam hal memperlancar produksi. Yang ketiga, cara membuat konsep bisnis dengan baik. Cara membuat konsep bisnis dengan baik yaitu kita melalui apa? Langkah pertamanya apa? Yang pertama mengenali analisis pasar. Tahap pertama yang mengenali lingkungan pasar, di mana kita akan turun dan membuka suatu usaha. Proses ini antara lain mengetahui kebutuhan masyarakat, kebiasaan konsumen, melihat kedamaian, dan mengetahui kelebihan kompetitor. Dengan menganalisis pasar, maka kita harus tahu selera dari konsumen tersebut apa. Yang kedua, membuat latar belakang dan nama bisnis. Yang ketiga, menentukan tujuan perusahaan. Nah, kita harus menentukan tujuan perusahaan kita apa. Tujuan kita buat usaha itu apa. Yang keempat, menentukan produk dan target pasar. Nah, yang keempat, kita harus menentukan produk. Misalnya, produk yang kita buat itu apa. Dan kita harus mengetahui target pasar. Yang kelima, membuat analisa keuangan dengan matang. Perusahaan sebagai suatu sistem. Yang pertama, sarana. Sarana memiliki tujuan untuk memotivasi dan mengarahkan sistem. Sarana yang ingin dicapai oleh perusahaan bisnis seperti memaksimalkan penjualan dan bisa atau memiliki persaingan lebih besar. Jadi, penggunaan dari sarana tersebut adalah untuk memotivasi seorang pembisnis. Supaya apa? Supaya dia bisa bersaingan dengan ketat di pasar. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling perusahaan yang menyusun lingkungannya. Antara sistem dengan lingkungan dipisahkan oleh batas sistem. Lingkungan mencakup pelanggan, pemasok,
pesaing, lembaga, pemerintah, dan lain-lain. Oke, materi selanjutnya saya akan membahas tentang lingkungan perusahaan. Pengertian lingkungan perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Murti Sumani, John Supriyanto 2010. Perusahaan merupakan sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menurut Basuswas dan Ibnu Sukoco 2002, lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan arti lingkungan secara luas mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi individu perusahaan dan masyarakat. Alasan pentingnya analisis lingkungan perusahaan. Yang pertama, agar membuat strategi dapat mengantisipasi setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan yang dianggap mengancam tujuan perusahaan. Yang kedua, untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Yang ketiga, untuk membantu manajer suatu perusahaan dalam meramalkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dari lingkungan memudahkan untuk membuat perancangan jangka panjang. Komponen analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, scanning atau pemindaian. Yang kedua, monitoring atau pengawasan. Yang ketiga, forecasting atau peramalan. Yang keempat, assessing atau penilaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan, diantaranya lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Yang kedua, lingkungan perekonomian dan perpajakan. Yang ketiga, lingkungan hukum. Yang keempat, lingkungan pemerintah. Dan yang terakhir, lingkungan internasional. Sekian, terima kasih. Untuk materi berikutnya membahas tentang tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial, dimulai dari pengertian tanggung jawab sosial atau CSR. CSR adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Area CSR terdiri dari satu, stakeholders, organisasi yang secara langsung dipengaruhi oleh praktik-praktik organisasi dan yang memiliki kepentingan dalam kinerjanya. 2. Lingkungan alam. 3. Kesejahteraan sosial secara umum. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 4 bidang, diantaranya tanggung jawab terhadap lingkungan. Misal, salah satu contoh tantangan besar dalam bisnis kontemporer adalah bagaimana perusahaan mengendalikan polusi. 2. Tanggung jawab terhadap pelanggan. Salah satu contohnya, menyediakan produk-produk berkualitas, menetapkan harga secara adil, memenuhi komitmen dalam pengiriman, dan yang terakhir, menghormati adanya jaminan produk. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap karyawan. Misalnya, karyawan diberi kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis kelamin, atau faktor lainnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab terhadap investor. Misalnya, mengikuti prosedur akuntansi yang tepat, memberikan informasi yang tepat kepada pemegang saham, dan yang terakhir, mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Oke, di sini saya akan membahas untuk materi berikutnya, yaitu tentang manfaat CSR. Manfaat CSR yang pertama itu bagi perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, memberikan inovasi bagi perusahaan, dan mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Manfaat CSR bagi masyarakat meliputi meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berusaha,
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar dunia atau di industri, dan membuka ruang kerja dan kesempatan untuk pengetahuan maupun keterampilan bagi masyarakat sekitar. Dan materi berikutnya itu membahas tentang etika bisnis. Etika bisnis itu jika etika itu adalah keyakinan pribadi individu tentang perusahaan, keputusan, perilaku, atau tindakan benar atau salah. Sedangkan jika etika bisnis yaitu suatu pedoman yang diterapkan oleh perusahaan, termasuk saat pengambilan keputusan. Etika dalam lintas budaya dan konteks internasional. Konteks budaya yang pertama, perilaku organisasi terhadap karyawan, karyawan terhadap organisasi, dan karyawan dan organisasi terhadap agen ekonomi lainnya. Yang pertama, bagaimana organisasi memperlakukan karyawannya. Yang pertama yaitu mempekerjakan dan memecat, upah dan kondisi kerja, privasi karyawan dan rasa hormat. Dan yang kedua, bagaimana si karyawan memperlakukan organisasi itu. Yang pertama, konflik kepentingan, kerahasiaan, dan kejujuran. Dan poin yang ketiga, bagaimana karyawan dan organisasi itu saling memperlakukan agen ekonomi lainnya. Yang pertama ada advertising atau promotion, atau yang bisa disebut juga iklan dan promosi. Yang kedua, financial disclosure, atau juga disebut dengan pengungkapan keuangan. Yang ketiga ada ordering dan purchasing, atau yang disebut juga dengan order atau pembelian. Yang keempat ada pengiriman dan permohonan. Yang kelima, yang terakhir yaitu ada perundingan dan negosiasi. Terima kasih. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.